Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deiza Syafira. Saya berasal dari kelas 9B di SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Saya bernomor absenkan 7. Untuk di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi IPA, yaitu sistem peredaran darah manusia. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang organ penyusun sistem peredaran darah manusia. Untuk yang pertama, yaitu jantung. Untuk jantung bisa dilihat seperti gambar di samping ini. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang jantung. Jantung manusia berbentuk kerucut sebesar kepalan tangan dengan berat kurang lebih 300 gram yang terletak di tengah rongga dada sebelah kiri. Jantung dibungkus oleh dua membran pelindung yang disebut perikardium. Ruang di antara membran berisi cairan perikardial yang berfungsi sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan. Jantung tersusun atas otot lurik yang bercabang. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 ruang sebelah atas yang terdiri atas serambi kiri atrium sinister dan serambi kanan atrium dexter. Dan 2 ruang bagian bawah yang terdiri atas bilik kiri ventrikel sinister dan bilik kanan ventrikel dexter. Perlu diketahui bahwasanya otot dinding bilik lebih tebal dibandingkan dengan otot dinding serambi. Dan otot dinding bilik kiri pun lebih tebal dibandingkan dengan otot dinding bilik kanan. Hal tersebut dikarenakan bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan hanya memompa darah ke paru-paru saja. Di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup 3 daun atau palpula triscupidalis. Dan di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup 2 daun atau palpula biscupidalis atau disebut juga dengan katup mitral. Kedua katup tersebut berfungsi untuk menjaga agar darah tidak mengalir lagi ke serambi. Sementara itu, di antara bilik kiri dan aorta terdapat katup berbentuk bulan sabit atau palpula semilunaris. Di serambi kanan bermuara pembuluh nadi besar atau vena cava yang membawa darah kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Dari bilik kanan keluar pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis yang mengangkut darah kaya akan karbon dioksida tersebut menuju ke paru-paru. Di serambi kiri bermuara pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis yang membawa darah kaya akan oksigen dari paru-paru. Dari bilik kiri muncul pembuluh darah nadi besar atau aorta yang mengangkut darah kaya akan oksigen tersebut ke seluruh tubuh. Untuk contoh gambar aliran darah dari dan menuju jantung seperti gambar berikut ini atau gambar di samping ini. Cara kerja jantung. Jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah pada saat berdenyut. Denyut jantung dapat dirasakan pada pembuluh nadi yang terletak di bawah permukaan kulit, seperti di leher dan pergelangan tangan. Jantung berdenyut selama kita hidup dengan denyutan 60-80 kali per menit, yaitu kontraksi menguncup dan relaksasi mengembang. Kontraksi berarti jantung memompa darah ke seluruh tubuh dari ventrikel kiri. Keadaan pada saat jantung kontraksi disebut sistol. Tekanan sistolik yang normal adalah 120 mmHg. Relaksasi atau istirahat berarti darah masuk ke bilik jantung. Keadaan pada saat relaksasi disebut diastol. Tekanan diastolik yang normal adalah 80 mmHg. Kontraksi dan relaksasi otot jantung terjadi secara ritmik atau teratur dan berirama. Waktu untuk satu kali sistol dan diastol adalah 0,8 second, sehingga jantung berdenyut 100.000 kali setiap hari. Gerak jantung dikendalikan oleh sistem elektrik sehingga otot jantung dapat berkontraksi dan relaksasi secara ritmik. Aliran darah di jantung. Aliran darah di jantung bisa dilihat seperti gambar di samping ini. Jantung bekerja melalui 3 tahapan. Yang pertama, serambi mengembang. Serambi mengembang sehingga darah masuk ke dalam serambi. Untuk gambarnya bisa dilihat seperti gambar A. Untuk kedua, serambi menguncup. Serambi menguncup sehingga darah masuk ke dalam bilik. Untuk gambar yang berikut ini bisa dilihat seperti gambar B. Dan untuk yang ketiga yaitu bilik menguncup. Bilik menguncup sehingga darah keluar dari jantung. Untuk gambar berikut bisa dilihat seperti gambar C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja jantung diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, saraf parasimpati.
saraf parasimpati menghambat kontraksi atau denyut jantung. Yang kedua, saraf simpati. Saraf simpati merangsang dan mempercepat denyut jantung. Untuk yang ketiga, yaitu fisik. Fisik, semakin berat kerja seseorang, maka denyut jantungnya akan semakin cepat juga. Yang keempat, psikis atau emosi. Keadaan terkejut atau takut, sehingga mempercepat denyut jantung. 4. Kandungan CO2 dan O2 di udara. Banyaknya kandungan O2 memperlambat denyut jantung, dan banyaknya kandungan CO2 mempercepat denyut jantung. Untuk yang terakhir, otot-otot atau hormon. Obat efedrin dan hormon adrenalin atau non-adrenalin mempercepat denyut jantung. Untuk yang selanjutnya atau yang kedua, yaitu pembuluh darah. Untuk contoh pembuluh darah bisa dilihat seperti gambar di samping ini. Pada umumnya, dinding pembuluh darah terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Untuk lapisan luar, yaitu tersusun dari jaringan serabut kolagen sehingga pembuluh bisa berkontraksi. Untuk yang kedua, yaitu lapisan tengah. Lapisan tengah tersusun dari otot polos dan serabut elastin. Dan yang ketiga, yaitu lapisan dalam. Lapisan dalam atau lapisan endotelium. Lapisan ini tersusun dari jaringan epitelium pipi sederhana, sehingga pembuluh darah terbatasi rongga-rongganya. Menurut arah alirannya, pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi arteri dan pembuluh balik vena. Untuk pembuluh nadi arteri, yaitu pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Dan untuk pembuluh balik vena, yaitu pembuluh yang mengalirkan darah menuju ke jantung. Untuk pembuluh arteri dan pembuluh vena, keduanya sama-sama memiliki ujung yang bercabang menjadi pembuluh kecil yang disebut dengan pembuluh rambut atau kapiler. Darah yang mengangkut zat-zat makanan atau oksigen akan mencapai sel-sel melalui kapiler arteri. Sementara itu, zat sisa dan karbon dioksida dari sel-sel tubuh akan diambil oleh darah dengan bantuan kapiler vena. Kemudian, pembuluh-pembuluh kapiler vena akan bergabung dalam vena besar. Untuk itu, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Untuk pembuluh nadi bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Untuk yang berikutnya, yaitu pembuluh vena, bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Pembuluh vena mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Dan yang terakhir, yaitu pembuluh kapiler. Bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Pembuluh kapiler menghubungkan kedua pembuluh tersebut. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang darah. Darah manusia berfungsi sebagai alat transport atau alat pengangkut, dan juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, serta sebagai alat pertahanan tubuh. Darah manusia tersusun dari bagian yang cair, yaitu plasma darah, dan bagian yang padat, yaitu sel darah. Untuk bagian yang cair, mengandung sekitar 90% air, serum atau antitoksin, fibrinogen, kalsium, dan protrombin. Dan bagian yang padat atau sel darah mengandung atau terdiri atas sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih atau leukosit dan kepingan darah atau trombosit. Untuk gambarnya bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Untuk eritrosit seperti ini atau sel darah merah. Untuk leukosit seperti ini atau sel darah putih. Dan untuk trombosit seperti ini, kepingan darah. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang eritrosit. Eritrosit mempunyai ciri-ciri bentuk bulat pipi, warna merah karena mengandung hemoglobin dan Fe. Berjumlah 5-6 juta per milimeter kubik darah, serta dibuat di sumsum merah. Eritrosit berfungsi mengedarkan O2, CO2, dan zat makanan. Eritrosit yang mati dirombak di hati dan menghasilkan bilirubin yang akan memberi warna khas pada feses. Untuk yang selanjutnya, yaitu leukosit.
Leukosit mempunyai ciri-ciri bentuk tidak tetap atau ameboid, berjumlah 5-10.000 per milimeter kubik darah, serta dibuat di sumsum merah, limpa atau kura, dan kelenjar limpa. Leukosit berguna untuk membunuh bibit penyakit. Dan yang terakhir yaitu trombosit. Trombosit mempunyai ciri-ciri bentuk tidak teratur, tidak mempunyai inti sel, berjumlah 200-400.000 per milimeter kubik darah, dan dibuat di sumsum merah. Trombosit berfungsi dalam proses pembekuan darah. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah proses pembekuan darah. Untuk proses pembekuan darah bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, dapat diketahui dari gambar tersebut bahwasanya untuk gambar pertama yaitu prosesnya keping-keping darah mengumpul. Untuk proses yang kedua, keping-keping darah yang rusak membentuk tromboplastin. Untuk yang ketiga, tromboplastin mengaktifkan protrombin dan protrombin berubah menjadi trombin. Yang keempat, trombin bekerja sebagai enzim untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Dan yang terakhir, darah pun membeku. Untuk zat yang mencegah proses pembekuan darah yaitu heparin, Na, oksalat, dan EDTA. Untuk yang berikutnya yaitu golongan darah. Golongan darah bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Menurut Karl Landsteiner tahun 1868 sampai 1943, seorang dokter kelahiran Wina, Austria, golongan darah manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan ada tidaknya agglutinogen dan agglutinin. Agglutinogen adalah sejenis protein dalam eritrosit yang digumpalkan, sedangkan agglutinin atau anti-agglutinogen yaitu sejenis protein dalam plasma darah. Penggolongan darah menurut Karl Landsteiner sebagai berikut. Itu yang pertama, untuk golongan darah A, jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen A. Untuk yang B, golongan darah B, jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen B. Dan untuk yang C, yaitu golongan darah AB, jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen A dan B. Dan yang terakhir, yaitu golongan darah O, jika sel darah merah seseorang tidak mengandung agglutinogen A dan B. Penggolongan darah sangatlah berguna pada transfusi darah atau peristiwa memasukkan darah ke dalam tubuh. Untuk skema transfusi darah bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Untuk yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah, dimulai dari sistem peredaran darah kecil, sistem peredaran darah besar, dan juga sistem peredaran darah jantung. Saya akan mulai dengan sistem peredaran darah kecil. Untuk lebih jelas, bisa lihat seperti gambar berikut ini. Proses peredaran darah kecil adalah sebagai berikut. Darah miskin oksigen dan kaya karbon dioksida dari bilik kanan jantung keluar melalui arteri paru-paru atau arteri pulmonalis menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Darah menuju ke arteriol, kemudian ke kapiler paru-paru yang berada di sekeliling alveolus. Di alveolus tersebut terjadi difusi gas, yaitu keluarnya karbon dioksida dari kapiler ke alveolus dan masuknya oksigen dari alveolus ke kapiler darah. Kemudian, darah mengalir ke vena melalui paru-paru paling kecil atau venula, ke vena lebih besar atau pena, menuju serambi kiri jantung. Vena ini disebut vena pulmonalis, yaitu vena yang melahirkan darah kaya oksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Peredaran darah dari jantung ke paru-paru ini disebut peredaran darah kecil atau peredaran darah paru-paru. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem peredaran darah besar. Untuk sistem peredaran darah besar bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Proses peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Otot dinding bilik kiri jantung berkontraksi dan katup tricuspidalis menutup sehingga darah mengalir menuju aorta. Dari aorta, darah akan mengalir ke percabangan-percabangan arteri, berbagai organ, dan jaringan di seluruh tubuh termasuk kepala dan badan kecuali jantung dan paru-paru.
Di dalam jaringan tubuh terjadi difusi oksigen dan zat-zat makanan dari kapiler ke jaringan dan sebaliknya. Karbon dioksida dan zat sisa metabolisme berdifusi dari jaringan ke dalam kapiler. Setelah terjadi pertukaran zat, darah menuju venula, kemudian ke pena dan kembali ke serambi kanan jantung lewat vena besar. Sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung ini disebut peredaran darah besar. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu sistem peredaran darah jantung. Bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Pembuluh nadi besar aorta memiliki 2 percabangan menuju ke jantung. Percabangan ini disebut pembuluh nadi tajuk atau arteri koronaria yang berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen dan zat makanan untuk metabolisme otot jantung. Arteri koronaria bercabang-cabang menjadi kapiler-kapiler darah dalam jantung. Setelah terjadi pertukaran zat antara kapiler dengan jaringan, darah menuju pembuluh balik tajuk jantung atau pena koronaria dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah dari ruang jantung ke jaringan jantung kemudian kembali ke ruang jantung disebut sistem peredaran darah jantung. Adanya lemak pada arteri koronaria dapat mengurangi atau bahkan menghentikan aliran darah menuju jantung. Bagian jantung yang terlambat mendapat pasokan oksigen dan makanan mengalami kematian jaringan. Jika area jaringan yang mati kecil, bagian jaringan lain dapat menggantikan fungsinya. Akan tetapi, jika kerusakan atau kematian terjadi pada area yang besar, dapat berakibat fatal. Oke, dapat dipersingkat bahwasanya sistem peredaran darah kecil, darah mengalir dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, menuju ke kapiler paru-paru, menuju lagi ke pena pulmonalis, menuju ke serambi kiri, dan kemudian terakhir ke bilik kiri. Nah, untuk sistem peredaran darah besar, aliran darah adalah sebagai berikut, yaitu dari bilik kiri ke aorta, dari aorta menuju ke kapiler kepala dan tangan, dan juga kapiler organ perut dan kaki. Kemudian dari kapiler kepala dan tangan itu menuju ke vena cava superior, dan kapiler organ perut dan kaki menuju ke vena cava inferior, kemudian berakhir di serambi kanan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang limpa, limpa pura, dan tonsil. Limpa atau getah bening adalah cairan jaringan tubuh yang berwarna kekuning-kuningan. Susunan limpa mirip dengan plasma darah dan mengandung leukosit, fibrinogen, serta trombosit. Limpa merupakan cairan jaringan tubuh yang diserap oleh darah, tetapi masuk ke dalam pembuluh-pembuluh kecil yang ujungnya terbuka yang disebut pembuluh limpa. Sistem peredaran limpa disebut peredaran terbuka karena ujung pembuluhnya terbuka dan tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembuluh-pembuluh limpa kecil berkumpul, kemudian menjadi pembuluh limpa besar. Pembuluh limpa memiliki banyak katup sehingga membuat alirannya searah. Dalam tubuh kita terdapat 2 pembuluh limpa besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembuluh limpa kanan yang mengumpulkan limpa dari jantung, dada, kepala, leher, dan lengan atas. Kemudian cairan tersebut akhirnya masuk ke vena bawah selangkah kanan. Yang kedua atau B, pembuluh limpa kiri, yaitu mengumpulkan limpa dari bagian bawah tubuh sebelah kiri yang akhirnya masuk ke vena bawah selangkah kiri. Untuk yang selanjutnya yaitu limpa atau pura, terletak di sebelah belakang lambung. Selain sebagai sistem pertahanan atau membunuh kuman, limpa juga berfungsi sebagai tempat pembuatan leukosit, menimbun darah, dan pembongkaran eritrosit yang telah rusak. Dan yang terakhir yaitu tonsil. Tonsil terletak di sekeliling jalan masuk ke tenggorokan atau faring. Tonsil berfungsi mengumpulkan dan mengeluarkan patogen yang masuk ke faring melalui makanan atau udara pernafasan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Contohnya seperti anemia, polistemia, leukemia, hemofilia, hipertensi, hipotensi, varises, dan lain sebagainya. Untuk contoh yang saya akan jelaskan yaitu hanya satu, yaitu adalah varises. Untuk varises bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Varises merupakan pelebaran pena akibat katup pena tidak berfungsi dengan baik, sehingga menghambat aliran darah ke jantung. Beberapa penyebabnya adalah sering berdiri terlalu lama, obesitas,
dan kehamilan. Kondisi tubuh demikian menyebabkan tekanan besar pada vena tubuh, bagian bawah yaitu adalah kaki. Akibatnya, darah menggumpal di vena kaki. Lama-kelamaan, katu vena melemah dan dinding vena melebar serta kendur, sehingga aliran darah ke jantungnya tidak lancar. Sebenarnya ada banyak penyakitnya, tetapi yang dapat saya jelaskan hanya satu saja sebagai contoh. Demikian penjelasan dan video saya mengenai sistem peredaran darah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.